Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saya hormati, wabil khusus yang senantiasa kita ta'zimkan, kita muliakan, Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren, segenap santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saat ini sedang menyimak pengajian online ini. Para pemirsa sekalian, mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita semua dapat kembali mengikuti pengajian ini secara rutin dan bergantian dengan berbagai materi yang disampaikan oleh para asatidz Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul. Kita akan membahas Al-Babul Hadiya Asyara fi Fadilatil Masajid. Jadi bab yang ke-11 yang membicarakan, membaca hadis-hadis Nabi tentang keutamaan masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Hadiya Asyara. Adapun bab yang ke-11 itu fi fadilatil masajidi, bab keutamaan beberapa masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu, adapun masjid itu baitu kulli mukminin, rumah tiap orang-orang yang beriman. Jadi rumahnya setiap orang-orang yang beriman. Jadi masjid itu Baitullah, masjid itu rumahnya Allah, bukan milik pribadi, tapi rumahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang berhak memonopoli masjid atau bahkan musola. Kenapa? Karena itu bukan dimiliki secara pribadi, tapi milik Allah. Rumah Allah yang digunakan seluruh oleh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitum, apabila melihat siapa kalian, ar-rajula, terhadap seorang laki-laki, mulazimal masjidi, yang selalu pergi ke masjid, yang melanggengkan pergi ke masjid, senang di masjid, ya. Jadi hatinya itu mu'allakun bil masajid, hatinya itu terpaut dengan masjid, jadi senang sekali dengan masjid. Setiap waktu sholat berjamaah dia berangkat ke masjid, selalu memakmurkan masjid. Masjid dibersihkan, dirapikan, bahkan diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan yang membicarakan tentang kajian agama, kajian yang bermanfaat. Kalau ada orang selalu cenderung untuk ke masjid, ya, sedikit-sedikit ke masjid, maka Nabi mengatakan
fashhadu lahu bil iman. Saksikan ya oleh kalian semua lahu bagi rajul itu tadi bil imani, dengan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Jadi betul-betul menjadi kepastian bagi seseorang yang rajin ke masjid bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menjadikan kepastian bahwa orang ini adalah orang yang akan memperoleh keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi atas Nabi wasallam dan keselamatan. Man takallama, man barang siapa takallama yang berkata-kata, siapa man bi kalamid dunya dengan kata-kata dunia, dengan yang berbicara dengan pembicaraan dunia, tentang harta, tentang kemewahan dunia, tentang asyiknya urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan masjid, tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sosial, tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan keselamatan orang di akhirat, tetapi semata-mata kesenangan, glamoria, kecintaan kepada dunia, maka ahbata menghapus siapa Allah amalahu terhadap amalnya man arba'ina sanatan selama 40 tahun. Bayangin, luar biasa. Jadi mesti betul-betul hati-hati kita, jangan sampai kita senang membicarakan urusan dunia. Urusan dunia ini dibicarakan di dalam masjid, yang tentu urusan itu tidak ada kaitannya dengan maslahatnya masjid. Kalau yang dibicarakan itu tentang batu bata, kelihatannya urusan dunia, tentang pasir, tentang semen, tentang kayu, sepertinya itu urusan dunia. Akan tetapi semen, batu bata, kayu, pasir itu adalah yang dimaksudkan adalah semen, batu bata, kayu, dan pasir yang akan digunakan untuk pembangunan masjid itu. Nah, ini namanya masih berkaitan dengan pembangunan masjid. Maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan urusan kemaslahatan masjid. Tapi kalau tidak ada kaitannya, urusannya dengan pribadi-pribadi, tentu itu tidak baik dibicarakan di masjid. Maka sekali lagi ditegaskan, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Kok kita berbincang-bincang, bercakap ria tentang kemewahan dunia, tentang urusan dunia, glamoria dunia, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan keselamatan nanti di akhirat, maka Allah akan menghapus amalnya selama 40 tahun. Sungguh sangat-sangat merugikan. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu yatakarrahuna, mereka benci. Jadi benci siapa malaikat, para malaikat, minal mutakallimina, dari orang yang berkata-kata, orang-orang yang berkata-kata, orang-orang yang ngobrol, fil masjidi, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan ucapan-ucapan, dengan obrolan-obrolan yang logo, yang nganggur, sekedar guyon. Jadi kata-katanya, obrolannya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Wal juri, dan dusta, berkata yang kotor, berkata yang jelek, berkata dusta di dalam masjid, ya. Jadi malaikat sangat benci kalau ada orang di masjid itu mereka ngobrol dengan obrolan yang tidak berfaedah, ngobrol dengan obrolan yang jelek,
Ngobrol dengan obrolan yang kotor, apalagi ngobrol dengan obrolan yang di dalamnya mengandung kedustaan. Nah, sebab itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh para malaikatnya Allah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i, adapun sejelek-jelek tempat itu aswaquha, pasar adalah pasar-pasar, pasar-pasarnya biqa. Jadi sejelek-jeleknya tempat itu adalah pasar. Kenapa? Karena di pasar itu macam-macam, ya, macam-macam kondisi dan situasi yang mungkin di situ berbohong ada, di situ tidak jujur ada, di situ merugikan orang ada, dan seterusnya. Dan di situ diliputi dengan kelalaian, karena namanya orang di pasar. Mungkin sedikit sekali yang di sana terdapat orang yang zikir kepada Allah, tetapi diliputi dengan bagaimana semangatnya mereka mencari harta, mencari keuntungan. Bahkan terkadang dilakukan mencari keuntungan itu dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan mengurangi timbangan, dengan mengurangi takaran, dengan mengurangi ukuran dan lain sebagainya. Maka menurut hadis Nabi ini, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i, dan sebaik-baik tempat itu masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi kalau ada tempat di mana di sana ada pasar, di situ ada masjid juga, maka sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, idza dakhala, apabila masuk siapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, al masjidah, ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, ya, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusolli, sehingga sholat siapa ahad rakaataini, 2 rakaat. Jadi kalau masuk masjid, sebelum apapun yang dilakukan di dalam masjid itu, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Yang sering kita dengar itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu nanti baru apa yang akan kita lakukan di masjid itu, mau urusan apa, urusan pembersihan, urusan mau baca Al-Quran, mau i'tikaf, mau sholat fardu dan seterusnya, kita dahului dulu begitu masuk, dan kita tidak duduk dulu, tidak pernah duduk dulu sebelum kita mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Maka sini dikatakan fala yajlis hatta yusolliya rakaataini, sehingga kita sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu, irtafa'at, naik, ya, jadi masjid ini naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Irtafa'at, naik apa-apa al-masajid, itu beberapa masjid, syakiatan, halnya itu ngadu, ya, mengadu kepada Allah, min ahliha, dari ahlinya masjid, dari ahlinya masjid-masjid, alladzina, yaitu orang banyak, yatakallamuna, yang berbicara siapa, alladzina, fiha, di dalam beberapa masjid, bikalami dunia, dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, obrolan-obrolan dunia, ya,
fastaqbiluha, maka menyambut siapa al malaikatu para malaikat, fataqulu dan mengucapkan siapa malaikat, irji'i kembalilah kalian wahai masjid-masjid, faqad bu'ithtu, maka sungguh telah diutus siapa kami. Jadi kami sudah diutus. Siapa, kata para malaikat itu, bihalakihim, dengan untuk merusakkan atau untuk menghancurkan mereka. Siapa itu? Orang-orang yang obrolan, orang-orang yang berkata-kata, orang-orang yang bercakap-cakap di dalam masjid tentang urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan urusan kebaikan masjid itu sendiri, dan juga kebaikan jamaah untuk di masjid itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yadura fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dhaw fil masjid. Man barang siapa asroja yang menerangi siapa man. Jadi makna menerangi di sini maksudnya kalau sekarang ini ya mungkin membantu masjid-masjid yang berkelebihan dana keuangan. Ya mudah sekali datang saja ke pengurus masjid. Ini lampu masjid bulan ini berapa biasanya, biar saya yang bayari. Ini kalau keuangannya melebihi atau banyak, mungkin boleh jadi dia bertanya kepada pengurus masjid, berapa lampu masjid ini bayaran listriknya setiap bulan misalnya. Kata pengurus masjid, oh 200.000, oke. Selama 1 tahun misalnya, biar saya yang nanggung bayaran listriknya ini, berarti 200.000 kali 12 dibayar oleh pengurus ke pengurus. Jadi setiap bulan pengurus masjid dan jamaahnya sudah tidak mikir lagi membayar masjid. Ini orang ini adalah sama saja menerangi masjid. Jadi man asroja sirojan, barang siapa yang menerangi sirojan dengan penerangan fil masjid di dalam masjid, biqadrima dengan kira-kiranya perkara, ya duro yang meliputi apa ma fil aini di dalam pandangan mata, ya. Lam tazalil malaikatu, maka tidak akan pernah berhenti atau selalu siapa al malaikatu malaikat tastaghfiru memohon ampun siapa malaikat lahu bagi man madama zalika dau madama zalika, jadi selama lampu-lampu itu, cahaya-cahaya itu fil masjidi, bersinar di dalam masjid. Jadi kalau misalnya kita membelikan bokelam lampu untuk dipasang di masjid atau di musola, dan lampu itu bersinar setiap malam. Ketika lampu itu bersinar menyinari masjid itu atau musola itu, maka para malaikat senantiasa tidak berhenti beristighfar, memohonkan ampun untuk orang yang membeli boklam untuk lampu masjid atau musola, atau orang yang membayari listrik, biaya listriknya setiap bulan. Maka orang ini selama lampu itu bersinar di dalam masjid, dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah. Dan perlu diketahui, malaikatnya Allah adalah makhluk yang bersih, makhluk yang tidak pernah berdosa, makhluk yang tidak pernah tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat ini adalah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang mendengar pengajian ini, betapa tidak ketika melapangkan, menyisihkan sebagian rezekinya, terkadang untuk
disumbangkan ke pengurus masjid yang digunakan untuk kemaslahatan masjid, keperluan masjid, terutama kaitannya dengan lampu penerang. Masya Allah, betapa luar biasanya dimintakan ampun oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama zalikal hasiru fil masjid. Man, barang siapa, basato, yang membentangkan siapa man, hasiran, terhadap tikar. Kalau sekarang mungkin ya ambal, sajadah. Apalagi kalau yang dibentangkan itu bukan sekedar ambal atau sajadah, tetapi yang dibentangkan itu adalah keramik, marmer, ya, untuk lantai masjid. Masya Allah, ini sama saja, ya. Kalau tidak mampu keramik, marmer, granit, maka cukup membentangkan sajadah. Syukur-syukur membentangkan ambal yang lebar untuk untuk kebutuhan masjid, beribadah di dalam masjid. Maka kata Nabi, man basato hasiron, ini sekedar hasiron, tikar. Ini kalau sekarang ya jarang tikar, tetapi ambal atau sajadah. Fil masjidi, di dalam masjid. Lam tazalil malaikatu, maka tidak berhenti siapa al malaikatu, para malaikat, tastaghfiru, memintakan ampun siapa malaikat lahu bagi man madama zalikal hasiru, selama tikar-tikar itu atau ambal-ambal itu atau sajadah itu atau mungkin keramik itu fil masjidi, di dalam masjid. Masya Allah, kalau kita beli keramik 100 dus, ini bangun masjid baru, orang bangun masjid baru, datangi panitia pembangunan, berapa butuh keramik masjid ini? Oh Pak, butuhnya keramik ini 100 dus atau bahkan mungkin 200 dus. Ukur kemampuan keuangan. Mampunya granit, beli granit. Tidak mampu granit, beli marmer. Tidak mampu, beli keramik biasa. Apakah pengurus masjidnya setuju? Lalu disetujui dan dibelikan marmer. Maka selama marmer itu terbentang di masjid, selama keramik itu terbentang di masjid, selama ambal itu terbentang di masjid, para malaikatnya Allah tidak berhenti, senantiasa beristighfar dan memohonkan ampun terhadap orang yang memberikan dermanya untuk itu. Subhanallah, luar biasa ini. Namun kadang-kadang fadilah keutamaan ini banyak orang-orang kaya yang tidak tahu akan ini, ya. Sehingga sebenarnya mereka bukan enggan, tapi tidak tahu. Ternyata ketika mendermakan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, untuk di rumah Allah, masjid ini, betapa luar biasanya, ya, pahalanya. Apalagi ketika malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah ditolak doanya dan permohonannya oleh Allah memohonkan ampun kepada orang-orang yang berderma itu. Subhanallah, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadharatan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah ta'ala min a'zami dhunubihi. Man, barang siapa akhraja, yang mengeluarkan, yang membuang, siapa man qadharatan, terhadap sampah. Jadi ada sampah di masjid terus dibuang, dikeluarkan, ya, minal masjidi, dari masjid, biqadri ma yaduru, dengan kira-kiranya perkara, biqadri ma, dengan kira-kiranya perkara yang yaduru, yang meliputi apa ma, fil aini, di dalam pandangan mata. Jadi tidak setelah sampah itu dikeluarkan, kotoran itu dikeluarkan dari masjid, lalu tidak tampak oleh pandangan mata kotoran itu,
Maka apa? Akhrajahu, mengeluarkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah, min a'zami dzunubihi, dari sebesar-besar dosa-dosanya man. Walaupun dosanya banyak, justru yang dikeluarkan, yang diampuni oleh Allah, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa-dosanya yang besar. Untuk siapa? Orang yang peduli dengan masjid. Ketika melihat kotoran di dalam masjid, ada sampah di dalam masjid, ada debu di dalam masjid, dibersihkan, sampah itu dibuang, maka Allah akan mengampuni sebesar apapun. Yakni di sini dikatakan min a'zami dzunubihi, dari sebesar-besar dosanya man. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa an-nabiy nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qat turuqi. Wa qala, dan telah bersabda siapa nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, janganlah menjadikan siapa kalian masajidakum, terhadap masjid-masjid kalian, katuruqi, seperti jalan-jalan. Artinya masjid kok jadi seperti jalan, seperti tempat orang yang lewat. Ini maknanya apa? Masjid ini dijadikan tempat yang tidak, seperti tidak tempat khusus. Apa saja ya yang tidak bermanfaat juga dilakukan di masjid. Kan seperti orang lewat di jalan, tidak sama orang yang lewat itu. Sehingga jalan itu kadang dilewati oleh orang yang bertujuan baik, kadang dilewati oleh orang yang tidak punya tujuan baik. Bahkan tujuannya untuk berbuat kejahatan juga lewat di jalan. Nah, maknanya masjid ini hendaknya dimanfaatkan, digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Tidak sekedar menggunakan masjid, apalagi untuk tujuan keduniaan, bukan tujuan keakhiratan, yang tidak ada maslahatnya buat kehidupan manusia, buat kebaikan masyarakat. Tidak digunakan masjid untuk sembarangan. Kalau masjid itu digunakan sembarangan, akhirnya masjid itu seperti jalan saja, yang digunakan juga kadang kebaikan, juga kadang digunakan dalam hal kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu penting ini diketahui oleh kita semua, sehingga masjid akan difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu digunakan dalam hal kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pada bab yang ke-12, yaitu al-babu tsani asyara fi fadilatil amaim. Jadi bab keutamaan sorban. Sorban yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai, ya, kita sampirkan di pundak kita, ya. Juga kadang kita gunakan sorban itu menjadi igel, kita letakkan di atas kopiah kita menjadi igel, ya. Maka ini juga memiliki keutamaan tersendiri terhadap sorban ini. Di dalam beberapa hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita baca keterangan-keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani asyara, adapun bab yang ke-12 itu fi fadilatil amaimi, bab keutamaan beberapa sorban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi. Ya, al-amaimu, adapun beberapa sorban itu tijanul arabi, jadi cirinya orang Arab, jadi mahkotanya orang Arab. Tijanul arabi,
mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'u, maka apabila meletakkan siapa kalian al-amaima terhadap sorban, ya, wada'u maka telah meletakkan siapa kalian izzahum terhadap kemuliaan. Wa idza wada'u dan apabila summa wada'u kemudian meletakkan siapa orang banyak, ya, izzahum, ya. Fa idza wada'u maka apabila meletakkan siapa orang banyak al-amaima terhadap sorban, wada'u maka telah meletakkan siapa orang banyak izzahum terhadap kemuliaan mereka. Jadi orang yang pakai sorban itu menjadi sunnah hukumnya. Ketika ini ada anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Kalau itu menjadi kesunahan, maka menjadi pahala bagi yang melakukannya. Di sini dikatakan ketika memakai sorban, maka akan bertambah kemuliaannya. Maka di Arab itu menjadi sebuah kecintaan, menjadi sebuah kesenangan, karena itu sunnah daripada baginda Nabi SAW. Hampir-hampir kita tidak lihat, ya, jamaah yang banyak di sana ketika berangkat ke masjid, ya, misalnya ketika dia ta'lim, mereka belajar, mereka mengajar, selalu menggunakan sorban, karena di situ adalah, katakan tadi, tijanul Arab, kesenangan orang Arab, mahkotanya orang Arab. Jadi kalau sudah pakai sorban itu luar biasa, enak dipandang, ya, dan ini merupakan kesunahan baginda Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu, bersorbanlah kamu semua. Fa innal malaikata ta'ammamat, fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, bersorban siapa para malaikat. Jadi para malaikat itu menurut Nabi SAW, karena beliau yang bisa langsung melihat para malaikat, jadi beliau menyampaikan bahwa para malaikat itu juga bersorban. Betapa indahnya ketika orang bersorban. Kenapa? Karena para malaikat pun bersorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah itu yusalluna, bersolawat, Allah dan malaikat itu bersolawat, ala ashabil amaimi, atas para atau orang-orang yang bersorban, para pemilik sorban, para orang-orang yang menggunakan sorban, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Lagi hari Jumat berangkat ke masjid untuk menuju Jumatan, jangan lupa di samping kesunahan-kesunahan yang lain ketika hari Jumat, disunahkan mandi, disunahkan memotong kuku, disunahkan merapikan kumis, dan juga, ya, disunahkan merapikan kumis. Maka kita disunahkan juga bersorban ketika berangkat ke masjid. Maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang bersorban di hari Jumat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu alal qalanisi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikin. Farqu ma, beda antara kita, bainana wa bainal musyrikin, dan antara orang-orang musyrik itu al-amaimu, sorban. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang-orang
musyrik itu sorban alal qalanisi, di atas kopiah. Jadi pakai kopiah, sudah pakai kopiah, mungkin yang enak ketika kita mau buat igel di atas kopiah kita, maka kopiahnya kopiah putih, kopiah yang bulat. Terus kita buat igel dengan sorban kita. Ya, itu menjadi seperti identitas, tanda yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Dan itu di Mekah zaman Nabi dulu itu jelas sekali yang membedakan itu kebiasaan pakaian. Walaupun kadang-kadang secara tradisi orang-orang kafir juga berjubah misalnya, seperti halnya ini, karena memang itu pakaian yang terbiasa oleh orang Arab. Tapi secara khusus itu adalah sorban yang dibuat igel di atas kolan suahnya atau di atas kopiahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shallatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jumu'ati. Shallatil malaikatu bersolawat. Siapa al malaikatu? Para malaikat alal muta'ammimina, atas orang-orang yang bersorban yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ini kalau dilihat ini, maka sebenarnya ya sebelum berangkat ke masjid, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Maka ini sebenarnya hari rayanya ya, umat Islam itu yang paling pendek. Itu adalah yang paling cepat, seminggu sekali ketemu adalah hari Jumat. Disebut Sayyidul Ayyam, tuannya beberapa hari. Maka pada hari itu kita muliakan agama Allah ini. Kita sambut agama Allah dengan selalu berbersih diri. Apalagi ini disunnahkan dengan menghias dirinya, memakai pakaian yang baik-baik, dan juga memakai sorban. Maka para malaikat akan bersolawat kepada orang yang bersorban pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rak'atani bi'imamatin khairun min sab'ina rak'atan bila imamatin. Rak'atani, 2 rakaat ataupun 2 rakaat bi'imamatin, dengan bersorban. Jadi sholat 2 rakaat pakai sorban itu khairun, lebih baik, min sab'ina rak'atan, dibanding 70 rakaat bi ghairi atau bila imamatin, tanpa memakai sorban. Begitu jauhnya. 2 rakaat pakai sorban, 70 rakaat enggak pakai sorban, maka pahalanya masih lebih baik yang 2 rakaat tetapi menggunakan sorban. Artinya betapa luar biasanya Allah senang, Rasulullah senang dengan orang yang memakai sorban ini. Disitulah ternyata betapa hikmah dan fadilah di balik sorban itu luar biasa. Karena ada identitas di sana. Ketika orang pakai sorban, tentu tidak pantas apabila yang dilakukan itu hal-hal yang tidak baik. Masa pakai sorban tapi tidak pernah sholat, tentu tidak pantas. Makanya ketika orang pakai sorban, sudah memastikan dirinya adalah orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang baik, orang yang menjauhi maksiat. Gak pantas kalau orang pakai sorban lalu di sana dia mabuk-mabukan misalnya. Menjadi identitas, menarik dan membentengi diri orang yang pakai sorban itu untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan dosa-dosa, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu, bersorbanlah kalian semua. Fa inna syayatina, maka sesungguhnya setan-setan itu la tata'ammamu, tidak bersorban. Kalau setan
tidak bersorban. Maka kita supaya tidak sama dengan setan, hendaknya kita bersorban. Terutama ketika hendak beribadah kepada Allah, kita menjalankan sholat, kita ke masjid pada hari Jumat dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikati fa arsiluha khalfa zuhurikum. Al-amaimu adapun sorban itu simal malaikah, ya, menjadi tandanya malaikat. Jadi ciri-ciri malaikat itu dilihat bersorban. Ciri khusus malaikat itu selalu bersorban. Fa arsiluha, maka julurkanlah, ya, panjangkanlah. Disuruh nyampirkan, mendelojorkan, menjulurkan sorban itu dipanjangkan khalfa zuhurikum, di belakang punggungmu. Maka sebagian para sesepuh, para ulama, para alim memakai sorban itu di samping di pundaknya juga dipanjangkan ke arah belakang. Bahkan ada yang seperti ditutupkan di pundak dan melebar ke punggung belakang. Karena mereka tahu kemuliaan ini, ya, dan itu akan sangat dicintai oleh para malaikatnya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Tasawwamu, membuat tandalah kalian, bertandalah kalian. Jadi kita ini, makanya ada para ulama itu di antara mereka itu kadang-kadang mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ada seorang kiai yang selalu ciri khasnya itu baju putih, sorban hijau, pecinya peci haji, nggak pernah berubah kemanapun beliau. Kadang-kadang ada seorang ulama itu nggak pernah ganti, selalu pakai baju koko dan pakai sarung, pecinya hitam, sorbannya selalu berwarna putih. Nah, ini ciri khas. Ini yang dimaksud tasawwamu, membuat tanda, membuat ciri khusus. Ada seorang kiai itu selalu pakai sorban, bajunya jubah dari atas ke bawah, kemudian pakai sorban, warnanya hijau, dan selalu pakai igel atau sorban yang diikatkan di kepala, diigelkan di kepala. Ciri khas, tidak pernah berubah. Beliau selalu seperti itu. Nah, ini kenapa mereka membuat seperti itu? Karena memang ada anjuran dari baginda Nabi. Tasawwamu fa innal malaika, maka sesungguhnya para malaikat itu qad tasawwamat, sungguh mereka itu juga membuat ciri bagi mereka, para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqti'ati wa amara bitahalli. Naha, telah melarang, siapa Nabi, 'anil iqti'ati, dari melingkarkan. Jadi sorban itu dibuat bulat, diikatkan di lehernya, di bawah jenggotnya. Wa amara, tetapi merintah siapa Nabi, bitahali, untuk mengalungkan sorbannya. Jadi dikalungkan, dibuat memanjang ke bawah, dikalungkan seperti ditumpangkan, sehingga kiri kanan itu turun ke bawah sorbannya, ya. Tidak diikatkan seperti melilit di leher, itu tidak, ya. Jadi dilarang kita untuk melilitkan sorban bulat di leher, mengelilingi leher di bawah janggut kita, tetapi tidak, kita disuruh seperti mengalungkan, melepaskan ke bawah, atau menyelimutkan sehingga punggung kita terselimuti oleh sorban itu semua adalah perintah atau kesunahan saat kita memakai sorban. Para pemirsa sekalian, jadi 2 fasal pada sore hari ini, yaitu bab keutamaan beberapa masjid dan juga fadilah, keutamaan
memakai sorban saat kita ta'lim, saat kita ke masjid, saat kita menjalankan ibadah sholat, terutama sholat Jumat. Dan tidak ada larangan untuk kita pada momen-momen selalu kita menggunakan sorban, karena ini kesunahan dan ciri khusus di samping sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kesenangan, kebanggaan orang Arab. Ini juga kecintaan dan kesenangan, bahkan ciri khas daripada para malaikat, yaitu menggunakan sorbannya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada sore hari ini ada manfaatnya dan kita dapat menjalankan setiap anjuran daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabatnya dan juga ditulis oleh para ulama sehingga nyampai kepada kita semua. Berarti ini adalah ajaran yang langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.